Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan yang saya lakukan di minggu kedua KKNT Kersodarmo 2021. Di minggu kedua ini berkenaan dengan analisis dan perencanaan kegiatan. Yang pertama, pemaparan keadaan masyarakat selama pandemi COVID-19. Keadaan masyarakat di Dusun Grian saya kelompokkan menjadi beberapa bidang. Yang pertama, bidang kesehatan. Dalam menghadapi pandemi COVID-19, masyarakat melakukan berbagai upaya untuk menjaga kesehatan mereka. Dari mulai meminum jamu tradisional dan berjemur di pagi hari, mereka lakukan demi keamanan dan kesehatan mereka. Namun, ada beberapa kelompok ibu-ibu yang masih berkerumun dengan tidak memakai masker. Bidang kedua ialah bidang keagamaan. Masyarakat termasuk antusias dalam kegiatan keagamaan. Penuhnya masjid menjadi bukti betapa antusiasnya masyarakat. Kegiatan yang sering dilakukan di masjid berupa TPA, pengajian, penggalangan dana, dan lain-lain. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 ini, kegiatan keagamaan dilakukan dengan membatasi jamaah yang hadir dengan menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Bidang selanjutnya ialah bidang pendidikan. Dari banyak bidang yang ada, bidang pendidikanlah yang paling mengalami kemerosotan akibat pandemi COVID-19. Sekolah dilakukan secara daring untuk menghindari penyebaran virus yang semakin meluas. Keadaan yang berubah secara signifikan ini membuat guru dan siswa kesulitan dalam pembelajaran. Smartphone dan kuota menjadi kebutuhan pokok guru dan siswa. Peran orang tua sangat dibutuhkan untuk membantu berjalannya pembelajaran dengan baik. Bidang terakhir ialah bidang ekonomi. Perekonomian masyarakat, khususnya di Dusun Grian RT 2, mengalami penurunan. Hal tersebut karena adanya pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran kasus COVID-19. Masyarakat warga Dusun Grian berprofesi sebagai karyawan swasta. Pekerja dibatasi dan mereka harus mencari pekerjaan lain untuk menyambung hidup. Kesulitan mencari mata pencaharian ini menuntut masyarakat untuk berpikir kreatif dan praktis. Selanjutnya ialah menganalisis akar masalah dan pemilihan isu prioritas. Akar masalah di bidang ekonomi ialah pendapatan masyarakat Dusun Grian menjadi menurun akibat pandemi COVID-19. Masyarakat kurang berpikir kreatif dengan memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Bidang pendidikan. Anak kurang aktif dalam proses pembelajaran secara daring. Hal tersebut terjadi karena kurangnya pengawasan orang tua sehingga anak kurang memahami materi yang diajarkan. Di bidang kesehatan, sering dijumpai masyarakat yang masih acuh akan pentingnya protokol kesehatan. Beberapa warga masih belum paham betul tentang bahaya virus COVID-19, khususnya di kalangan lansia. Terakhir, di bidang keagamaan, kegiatan keagamaan di Masjid Grian menjadi kurang maksimal karena adanya pandemi COVID-19. Begitu juga kegiatan TPA yang rutin dijalankan menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya pengajar juga menjadi masalah dalam kegiatan ini. Terakhir, santri yang datang jumlahnya semakin berkurang. Isu-isu prioritas yang dipilih ialah bidang ekonomi, bidang keagamaan, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan. Kegiatan selanjutnya ialah pembentukan kelompok inti. Saya mengajak pemudi di Dusun Grian RT 2 untuk ikut serta dalam kegiatan KKNT 2021. Hal tersebut dilakukan agar program dan kegiatan yang akan dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sukses. Kegiatan terakhir di minggu kedua ialah perencanaan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, di bidang ekonomi, pengembangan produk jamu tradisional milik masyarakat. Di bidang kesehatan, yang pertama, pembagian masker dan vitamin. Yang kedua, penempelan poster. Dan ketiga, ialah sosialisasi COVID-19. Di bidang keagamaan, yang pertama, membantu mengajar anak-anak TPA, yang kedua, ikut serta dalam kegiatan masjid, dan terakhir, bersih-bersih masjid. Dan terakhir, bidang pendidikan. Yang pertama, membimbing pembelajaran daring anak-anak, dan kedua, berkebun bersama anak-anak. Perencanaan kegiatan tersebut saya buat bersama kelompok inti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.